Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada para murid-Nya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah teguh di dalam hatimu. Janganlah kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersaksi tentang iman akan Tuhan. Umat Allah yang terkasih, iman yang merupakan ungkapan ketergantungan dan tempat di mana kita bersandar, tempat kita berteduh, tempat kita membangun kehidupan. Disitulah kehidupan menjadi bermakna dan bernilai tinggi. Orang yang beriman, orang yang patuh taat setia kepada Tuhan, dan dengan imannya bukan berarti seperti yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil, tidak ada satu kata pun. Orang akan dimudahkan dalam usahanya, kehormatannya, martabatnya akan dinaikkan, kemudian kekayaannya akan bertambah, prestise harga dirinya juga akan semakin naik, ekonominya akan menjadi lancar. Bukan pertama-tama itu, tetapi dengan kekuatan iman, orang akan diberikan kekuatan. Orang akan diberikan pijakan dan landasan kuat untuk bisa tetap berdiri teguh dan kuat ketika harus mengalami pelbagai macam prahara, kesulitan dan tantangan di dalam hidup. Kalau kekayaan, prestise, karir, kemudahan, fasilitas, itu adalah bonus. Selain anugerah itu menjadi satu bentuk hadiah dari Dia. Tetapi sekali lagi yang paling pokok adalah membuat kita mampu bertahan dalam saat-saat yang sulit. Kekuatan iman kita kepada Dia memampukan kita untuk memaknai bahwa kehidupan sesulit seberat apapun itu harus dibela dan diperjuangkan. Dan dalam bersama dengan Dia, kita akan dimampukan untuk melawan pelbagai macam kekuatan. Dan bahkan tadi Tuhan menjanjikan, aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Ini janji Tuhan. Maka dari itu, dengan kekuatan iman, kita akan dimampukan untuk dengan penuh kesetiaan menapaki dan menyusuri lorong-lorong kehidupan seperti yang juga diteladankan oleh Dia kepada kita. Ada filosofi yang mengatakan bahwa kesaksian keteladanan itu mentransformasi, mengubah, memperbaharui, mendidik, membentuk,
memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Dan kesaksian iman kita kepada Dia juga akan membuat orang lain juga mampu untuk melihat siapa Allah lewat kesaksian yang kita tunjukkan. Contohnya ketika kita sakit, ketika kita menderita yang berat atau bahkan mungkin divonis bahwa hidup kita tidak bertahan lama. Tetapi ketika kita mampu memeluknya, ketika kita mampu untuk menjadikan ini sebagai bagian dari sebuah perjalanan hidup, dan bahkan menjadi jembatan untuk semakin dekat, menjadi jembatan untuk memuliakan dan medan jalan untuk menggapai kekudusan, maka orang lain akan mengatakan, orang ini hebat. Dan ini tentu bukan berasal dari kekuatan ragawinya, tetapi ini adalah berkat intimitas, kedalaman, pengalaman mistik, kesatuan yang akar mesra dengan Tuhan. Orang yang tahu artinya beriman adalah orang yang tahu persis bagaimana memaknai kehidupan yang harus kita jalani. Tuhan tadi mengatakan, kalau kalian tetap bertahan, maka kalian akan memperoleh hidupmu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.